Mengenai surat Ali Imran ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surah allati yuzkaru fiha Alu Imran yaumal jumu'ah sallallahu alaihi wa malaikatuhu hatta taghibas syams." Rawahu Tabarani. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surah Ali Imran pada hari Jumat, maka Allah memberikan salawat kepadanya, begitu pula malaikat sehingga tenggelam matahari. Jadi mulai pagi sampai sore kita berada di dalam salawat Allah, kita berada dalam salawatnya para malaikat kalau kita pada hari itu membaca surat Ali Imran. Rasulullah bersabda lagi tentang surat Ali Imran ini, "Man qara'a ala Imran fahuwa ghaniyun." Rawahu Darimi. Barang siapa yang membaca Ali Imran, maka dia menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang kaya. Rawahu Darimi. Para muhibbin rahimakumullah, setiap nama surah itu ada mengandung sesuatu cerita yang bersangkutan dengannya, sebab-sebabnya. Yang pertama kita sudah tahu dalam Al-Quran itu ada surat Al-Fatihah, artinya pembuka. Dinamai itu surat Fatihah karena diletakkan nomor 1, surat pembuka Al-Quran. Kemudian kita pula mengetahui surat Al-Baqarah, dinamakan itu surat yang kedua, surat Al-Baqarah, karena di dalam surat itu ada tentang cerita sapi Baqarah. Nah, di sini pun demikian, surat yang nomor 3 dalam Al-Quran adalah surat Ali Imran. Ali Imran artinya keluarga Imran, keluarganya Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ini dari ayat 33 sampai seterusnya 37. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Nah, di sini disebut ala Imran. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Artinya sesungguhnya Allah telah memilih, Allah telah mengistimewakan, pertama Nabi Adam, kedua Nabi Nuh, yang ketiga keluarga Ibrahim, yang keempat keluarga Imran, Ali Imran. Allah istimewakan itu 'alal alamin, atas seluruh alam. Jadi Ali Imran termasuk satu keluarga yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga surat yang ketiga dalam Al-Quran disebut surat Ali Imran. Nah, ayat yang ke-33 tadi, Innallaha astafa Adam, Allah telah memilih Nabi Adam. Allah memberikan keistimewaan kepada Adam. Apa keistimewaan Nabi Adam yang diberikan Allah? Pertama, bi an khalaqahu biyadihi wa nafakha bihi min ruhi. Allah menciptakan Nabi Adam itu langsung tanpa ada perantara. Dalam bahasa Al-Quran disebut Allah menciptakan Adam dengan tangan Allah sendiri. Nah, lain hal manusia lain dicipta oleh Allah melalui hubungan suami istri. Kalau Adam tidak, Allah ciptakan langsung dengan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama itu. Yang kedua, Allah mengistimewakan Nabi Adam, wa asjada lahu malaikatahu. Allah perintahkan seluruh malaikat menghormati Nabi Adam. Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam.
Yang ketiga, wa 'allamahu asma kulli syai'. Allah mengajari Nabi Adam nama segala sesuatu. Nama-nama segala sesuatu diberitahu Allah kepada Nabi Adam. Wa askanahul jannah, dan Allah menempatkan Nabi Adam itu di dalam surga. Manusia pertama yang menghuni surga adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa zawwajahu bi Hawa fiha, dan Allah mengawinkan Nabi Adam dengan Hawa di surga. Manusia pertama yang kawin di dalam surga adalah Nabi Adam. Ini keistimewaan istafa Adam. Allah memuliakan, mengistimewakan Nabi Adam dengan keistimewaan tadi. Summa ahbatahu ilal ardh, kemudian Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi. Dari surga Nabi Adam diturunkan ke bumi. Lihikamin, karena ada rahasia-rahasia yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi rahasia apa yang patut kita pelajari, yang kita ketahui daripada tergusurnya Nabi Adam ini daripada surga? Pelajaran apa yang kita ambil daripada peristiwa Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke bumi ini? Inilah yang dimaksudkan oleh hikamin, karena ada hikmah Allah menurunkan Nabi Adam itu dari surga ke bumi. Para muhibbin rahimakumullah, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwa Nabi Adam itu diturunkan ke bumi dari surga karena memakan buah yang dilarang. Kenapa Adam memakan buah yang dilarang itu? Adam ditanya, kenapa engkau memakan buah yang sudah kularang itu, kata Allah. Adam menjawab, amaratni Hawa, aku diperintahkan oleh Hawa, bininya Siti Hawa. Ya Allah, aku makan itu buah karena aku diperintah oleh Hawa. Limutawa'ati Hawa, karena aku mentaati istriku Hawa. Karena aku mentaati istriku Hawa. Sedangkan Hawa, kenapa Hawa makan buah yang terlarang itu? Li'annaha la taqna'u bima abahallahu laha fil jannah. Karena Hawa ini tidak puas dengan apa-apa yang dibolehkan Allah di dalam surga itu. Itu salah satu di antara hikmahnya. Dalam surga mungkin pohon-pohon buah-buah kada terhitung, buah-buah yang lezat, buah-buah yang nikmat kada terhingga. Semuanya itu dibolehkan memakannya Adam dan Hawa ini, kecuali hanya satu buah, hanya satu batang pohon yang buahnya kada boleh dimakan. Ibaratnya di kampung kita ada 1.000.000 batang pohon, 1.000.000 macam buah, kita boleh memakan, hanya ada satu yang kada boleh memakan. Nah, Hawa kada puas, padahal sudah bermacam-macam buah yang dibolehkan, tapi Hawa kada puas kalau kada merasai sebuting nang dilarang itu nang apa? Ngarannya tamak. Kada puas dengan yang diberikan Allah, ngarannya adalah tamak. Kalau kita merasa cukup terhadap apa yang diberi Allah, ngarannya qanaah. Nah, jadi Hawa ini tamak. Dan Hawa ini menyuruh Adam memakan itu juga. Adam karena sayang lawan bininya, karena sayang dengan Hawa,
Adam mentaati apa kata Hawa, memakan buah itu. Akhirnya kedua-duanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dari cerita sedikit itu dapat kita ambil satu kesimpulan, bahwa surga tempat yang indah, surga tempat yang serba ada, surga tempat yang mewah. Sedangkan bumi tempat yang kotor, bumi tempatnya bala, bumi tempatnya bencana. Adam dari tempat yang begitu indah turun kepada tempat yang sangat rendah, bumi. Kenapa sebabnya? Iya tadi. Pertama, karena Hawa tidak qanaah atau karena Hawa tamak. Yang kedua, karena Adam ini mentaati apa yang diminta oleh Hawa. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita akan menjadi susah, kita akan menjadi payah, kita tidak akan merasakan satu kebahagiaan hidup kalau kita bersifat tamak. Kalau kita bersifat tamak, contohnya ya Hawa tadi, karena dia bersifat tamak akhirnya gugur ke bumi. Maka itu juga demikian pula halnya kita, kalau kita bersifat tamak, kita selalu tidak cukup dengan apa yang diberikan Allah, kita hidup akan susah. Kita kadang akan menemukan kebahagiaan, kadang akan menemukan ketenangan di dalam dunia. Nah, sifat tamak inilah yang menarik seseorang, yang menarik membawa seseorang melanggar undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersifat tamak ini mau menipu, ujungnya apa? Penjara, sengsara. Orang yang bersifat tamak ini mau mencari harta siang malam, hujan panas, akhirnya awak uyuh, penyakit kuning, sengsara. Akibat tamak. Kalau kita bersifat tamak, kita seperti Hawa. Kita akan diturunkan dari kebahagiaan kepada tempat yang penuh dengan bala. Yang kedua, Nabi Adam orang yang terhormat, Nabi Adam orang yang mulia, dia pun ikut diturunkan ke bumi. Karena apa? Karena dia mentaati suruhan perintah istrinya. Nah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, halakatir rijal hina afahatin nisa, laki-laki itu akan binasa, laki-laki itu akan hancur kalau dia taat kepada perempuan, kalau dia taat kepada istri. Dalam hadis lain beliau mengatakan, ta'isa abduz zaujah, binasa orang yang diperbudak istrinya, binasa orang yang selalu mentaati kehendak bininya. Para muhibbin rahimakumullah, ini artinya bukan kita kada boleh sama sekali menuruti kehendak bini, bukan itu. Tapi yang dimaksud ini adalah kalau andai kata bini kita itu bakal hendak 10, ya 4 nanti kabulakan 6 kada. Bila kita kabulakan terus kehendaknya, jadi Nabi Adam kita gugur. Nah, jadi macam itu maksud, bukan arti tutup sama sekali bini kada boleh berkehendak, harus kehendakku, kada macam itu juga. Tapi harus kita laki ar-rijal ini mesti lebih daripada diatur oleh seorang istri. Kalau kita sudah rela kita diatur seorang istri, nah tinggal tunggu kehancuran kita. Kehancuran apa? Kehancuran dunia dan akhirat, bukan hanya dunia. Al-Hasan al-Basri berkata, amma asbaha rajulun yuti'u imra'atah bima tahwi illa kabbahullahu finnar. Apabila seorang laki-laki itu senantiasa taat kepada istrinya, maka Allah telungkupkan dia nanti di dalam neraka. Nah, jadi artinya
Ini satu bukti, satu contoh bagaimana orang yang taat dan patuh kepada istrinya Nabi Adam. Nah, kita sebagaimana orang yang belajar dari satu kejadian, Allah membuat demikian contoh kepada kita untuk dijadikan pelajaran. Jangan sekali-kali kita selalu mentaati apa yang diminta, apa yang disarankan oleh istri kita demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Nah, kemudian lanjutan ayat tadi, Innallah astafa Adam wa Nuha. Allah mengistimewakan pula Nabi Nuh. Apa Nabi Nuh ini istimewanya? Bi annahu awwalu rasulin fil ard. Nabi Nuh itu merupakan rasul yang pertama di muka bumi. Rasul pertama itu Nabi Nuh, yang paling panjang umur Nabi Nuh. Wastafa ala Ibrahim, dan Allah memilih pula keluarga Nabi Ibrahim, bi anna aktsaral anbiya, bahwa kebanyakan para nabi min dzurriyyatihi, dari zuriat Nabi Ibrahim, la siyama sayyidul anbiya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih mengutamakan Ibrahim dengan bahwa kebanyakan nabi-nabi itu dari Ibrahim, termasuk junjungan kita Rasulullah SAW berasal daripada zurriyat Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ala Imran, dan kemudian Allah memilih ala Imran, keluarga Imran. Imran ini seorang laki-laki yang ahli ibadah, laki-laki yang saleh, tokoh kaumnya. Punya istri namanya Hannah. Menurut pendapat jumhur ulama, Imran dan Hannah ini punya anak. Yang pertama namanya Asya. Asya ini diambil bini oleh Nabi Zakaria. Lahir Nabi Yahya. Anaknya ini Imran, perempuan Asya, kawin dengan Nabi Zakaria, beranak Yahya, Nabiullah alaihissalam. Kemudian beranak yang kedua si Hannah ini ngarannya Maryam. Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Imran ini orang yang luar biasa. Punya menantu ada Nabi, punya cucu ada Nabi. Nah, makanya disebut samuan tadi ala Imran. Allah memilih keluarga Imran itu alal alamin, atas sekalian. Kemudian ayat berikutnya daripada surat Ali Imran ini adalah dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu sami'un alim. Zuriat sebagiannya dari sebagiannya. Wallahu sami'un alim. Allah maha mengetahui, mendengar dan maha mengetahui. Maksudnya zuriat sebagian dari sebagian itu adalah para nabi. Para nabi itu zuriatnya tak putar-putar ya jadi satu. Nabi melahirkan Nabi, cucunya Nabi, ya zuriat dari sebagian. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini kalau disusur ke atas, Idris, Nabi Idris. Nabi Idris disasar lagi ke atas, Nabi Sis. Ada Nabi Sis. Sis ini anak Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu zuriat. Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau silsilahnya diurut ke atas, sampainya kepada Nabi Nuh. Nuh sampai kepada selanjutnya tadi. Kemudian lagi Nabi Musa. Nabi Musa ini kalau diurut zuriatnya sampai ke Nabi Yakub. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Nah demikian pula Imran. Imran ini kalau diusut ke atas, zuriatnya adalah sampai kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman anak oleh Nabi Daud. Nabi Daud terus disasar sampainya kepada Yakub. Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim.
Nah, jadi zurriyatan ba'duha min ba'din. Zuriat sebagian dari sebagian. Jadi artinya istilah orang kita dahulu bahwa buah itu gugurnya kada jauh daripada pohonnya. Ini orang Nabi, anaknya pun Nabi, kada anaknya cucunya, kada cucunya buyutnya nang jadi Nabi. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Nah, para muhibbin rahimakumullah, menurut para ahli hikmah, ahli hukama, kenapa rahasianya anak itu biasanya kada jauh daripada orang tuanya? Biasa kalau orang tuanya pedagang, anaknya kada jauh daripada pedagang. Kalau orang tuanya pegawai negeri, anaknya kada jauh daripada pegawai negeri, paling kada menghonor kayaknya. Umpamanya orang tuanya ini orang saleh, kayaknya anaknya kada jauh daripada itu. Orang tuanya ini supir, anaknya insya Allah supir juga. Lihat keadaannya. Orang tuanya ini tukang, anak cucunya kada jauh daripada tukang. Nah, ini zurriyatan ba'duha min ba'd. Zuriat daripada zuriat juga. Nah, kenapa rahasianya itu menurut para ahli hikmah tadi? Sebahagian daripada rahasia itu adalah pemikiran seseorang itu sewaktu hendak mengumpuli istrinya. Ini sangat berpengaruh kepada status anak kayaknya begitu lahir, kalau itu jadi anak tukang. Pikirannya siang malam pertukangan aja. Sampai anak berkumpul mikirkan pertukangan aja, kayaknya anaknya otomatis. Orang pedagang siang malam di otak itu dagang, siang mau langganan, malam itu duitnya, anak guring mikirkan perdagangan, kayaknya anaknya otomatis. Nah, salah satu sebabnya adalah pikiran waktu hendak mengumpuli bini itu, kalau jadi anak kada jauh anak daripada itu. Nah, orang-orang nang saleh, orang-orang nang ahli ibadah, nang beramal hajainya, nak mengumpuli bini pun salat saja beramal, anaknya kan tentu jadi ahli ibadah. Macam itulah zurriyatan ba'duha min ba'din. Nah, jadi para nabi tadi, kalau zuriatnya para nabi itu ada aneh. Dan mereka disibukkan sehari-harinya dengan tugas nubuwah, dengan tugas kenabian. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah berkata kepada putri beliau yang beliau cintai adalah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ujar Nabi kita lawan Fatimah, ayu syai'in khairun lil mar'ah. Wahai Fatimah, sesuatu apakah yang paling baik bagi seorang perempuan itu? Sesuatu apakah yang paling baik bagi perempuan? Fatimah menjawab, qalat la tara rajula wa la yaraha rajulun. Perempuan itu yang terbaik wahai Rasulullah adalah perempuan yang tidak melihat laki-laki lain dan tidak dilihat oleh laki-laki lain. Begitu mendengar jawaban itu, Rasulullah memeluk kepada Fatimah dan berkata, dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Ini artinya apa? Orang nang harap melahirkan anak yang harap juga. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Kemudian ayat berikutnya, wa idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ketika berkata istrinya Imran, wa idz qalat imra'atu Imran, ketika berkata istrinya Imran, Hannah, wahai Tuhanku, aku bernazar bagi engkau yang dalam perutku ini
aku nadarkan dia muharrara, artinya diserahkan kepada Allah, maka terimalah daripadaku, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi Imran lawan bininya ini, waktu bininya belum lagi hamil, sudah berunding lagi bini. Kita amunnya kena anaknya kita serahkan kepada Allah, artinya kadang mengambil keuntungan lawan anak, kita serahkan kepada Allah. Anak ini kita berikan kepada Masjidil Aqsa. Setelah itu berkumpul Imran lawan Hannah ini. Beberapa saat Imran wafat, Hannah mengandung. Nah, waktu kandungannya itu, dalam waktu mengandung itulah Hannah ini mengulang nazar bersama suaminya dahulu. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi bernazar ini kada berlaku untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syariat Nabi dahulu. Kalau ini kada boleh kita bernazar dalam parut yang anak diberiakan, itu kada boleh. Tapi kalau syariat dahulu itu dibenarkan. Nah, jadi Imran lawan Hannah ini waktu hendak berkumpul, dia sudah berniat bahwa anak yang andai kata ini jadi anaknya akan diberikan kepada Allah. Akhirnya apa? Sampai Hannah ini hamil, Hannah pun mengulang kembali kalimat itu. Dan dia berdoa kepada Allah, fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Terimalah ini nazar. Nah, ini hubungannya apa dengan kita para muhibbin rahimakumullah? Sangat dianjurkan kalau kita ingin berkumpul dengan istri itu meniatkan andai kata ini menjadi anak, ini akan kuusahakan menjadi anak yang saleh. Mulai di situ. Rasulullah SAW bersabda, Innar rajula la yujami'u ahlahu fa yuktabu lahu bijima'i ajru waladin zakarin qatala fi sabilillah faqutila. Seorang laki-laki itu bersetubuh dengan istrinya, maka dia diberi pahala dengan sebab bersetubuh itu, pahala seorang anak yang berjuang fisabilillah kemudian dia gugur sebagai syuhada. Maksudnya apa? Si laki-laki ini berniat sebelum mengumpuli bininya, andai kata dari perkumpulan ini lahir seorang anak ini akan kubimbing menjadi pejuang fisabilillah, walaupun dia mati sebagai syuhada. Nah, jadi begitu dia berkumpul bininya, sudah diberi Allah pahala orang yang menyerahkan anaknya sebagai syuhada. Jadi mulai sebelum jadi anak sudah dididik untuk menjadi anak yang saleh. Mulai niatnya di situ. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Begitu Hannah istri Imran tadi melahirkan, ternyata lahir perempuan. Padahal kehendak hari ini laki-laki mestinya anak nih, karena pajang diberiakan lawan Allah, pajang diberikan kepada Masjidil Aqsa untuk menjadi kaum di Masjidil Aqsa. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Manakala melahirkan dia, ternyata perempuan yang lahir ini, dan dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah melahirkan perempuan. Allah menjawab, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tahu dengan apa yang ia lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa, memang laki-laki itu bukan seperti perempuan.
Wa inni sammaituha Maryam, dan aku namai dia ini anak Maryam. Wa inni u'idzuha bik, dan aku lindungi dia dengan engkau, wa dzurriyyatah, dan zuriatnya itu Maryam, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Ini boleh kita begitu lahir ditasmiyahi, itu boleh meniru istrinya Imran, Maryam. Maryam itu artinya khadimatur Rabb. Maryam itu artinya adalah orang yang mengabdi kepada Tuhan. Maryam. Ini kalau tulisan bahasa Indonesianya, Maryam itu M-A-R-Y-A-M-I-M. Maryam. Itu maka artinya khadimatur Rabb, pengabdi Tuhan. Maryam. M-A-R-Y-A-M, Maryam. Jangan Maryam. Maryam, apalagi Maryam, jangan lagi. Khadimatur Rabb, orang yang mengabdi kepada. Nah, akhirnya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nazar tadi diterima oleh Allah walaupun itu perempuan. Walaupun yang lahirnya perempuan, Maryam, tetap diterima oleh Allah dengan penerimaan yang baik. Allah tumbuhkan dia pertumbuhan yang baik, Maryam tadi, dan mengkafil memelihara akan Maryam itu adalah Zakaria, ipar. Manakala masuk atas Maryam itu Zakaria ke mihrab. Jadi Maryam ini diletakkan menazar sudah untuk memelihara Masjidil Aqsa. Jadi dia guringnya di Masjidil Aqsa, diulahkan kamar di sana, dikunci, kada boleh masuk selain Zakaria. Kalau orang sudah habisan beribadah di sana, Maryam membersihkan masjid itu. Nabi Zakaria maha cari makanan, maha cari minuman ke kamarnya Maryam itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, manakala Zakaria ini masuk ke kamarnya Maryam mihrab, wajada indaha rizqa. Ternyata di situ ada rezeki. Ada macam-macam buah-buahan, ada macam-macam makanan yang mestinya kada ada pada musim itu ada. Qala ya Maryam anna laki hadha. Ya Zakaria, wahai Maryam, dari mana datangnya ini? Siapa nama atar ini? Qalat, berkata Maryam, huwa min indillah, itu dari sisi Allah. Ini karamah Maryam. Karamah Maryam. Innallaha yarzuqu man yasha, sesungguhnya Allah memberikan rezeki orang yang dia kehendaki bighairi hisab, dengan tidak disangka-sangka, tidak dikira-kira. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini pernah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah berapa hari ada makan. Cari rumah bini sini, adakah makanan? Kada ada. Cari bini yang kedua, adakah makanan? Kata Rasulullah, kada ada. Sampai semuaan bini didatangi, kada ada nambisi makanannya. Sampai sidin ke rumah Aisyah Fatimah radhiyallahu anha. Sampai kepada rumah Fatimah, Rasulullah berkata, wahai Fatimah, apakah engkau ada makanan? Kata Fatimah, tidak ada wahai Rasulullah, walaupun sudah berapa hari tidak makan makanan. Kemudian Rasulullah berkata kepada Fatimah, coba buka itu apa dalam bejana itu. Nah, begitu dibuka oleh Fatimah, dalam bejana ternyata ada roti, ada daging, ada macam-macam makanan. Nah, kata Rasulullah, dari mana engkau ini hai Fatimah makanan ini? Fatimah menjawab seperti jawaban Maryam tadi. Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Nah, kalau ini jawab Fatimah ada tahu juga ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab.
para muhibbin rahimakumullah. Maka demikianlah sekilas tentang sebab nama surat yang ketiga ini dinamai dengan Ali Imran tadi, karena ada sedikit tentang kisah keluarga Imran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, petunjuk, sehingga kita bisa mengambil pelajaran hikmah daripada kejadian-kejadian yang tersebut tadi. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.